Oke bro, sekarang kita masuk ke teknik berikutnya untuk pemusatan. Berikut ini tekniknya. Bro, pandanglah dengan penuh cinta pada suatu objek. Jangan berpindah ke objek lain. Di tengah-tengah objek ini ada berkah. Aku ulangi sekali lagi bro. Pandanglah dengan penuh cinta pada suatu objek. Jangan pindah. Tetaplah di sana. Di tengah-tengah objek ini ada berkah. Penuh cinta adalah kuncinya. Pernahkah dirimu memandang sesuatu dengan penuh cinta? Dirimu mungkin berkata ya, karena dirimu tidak benar-benar tahu apa artinya. Mungkin dirimu pernah memandang dengan nafsu, tapi itu sangat berbeda. Sangat berlawanan. Sebuah wajah yang indah, tubuh yang menawan, dirimu memandangnya dan merasa dirimu sedang memandang dengan cinta. Tapi apakah dirimu ingin mendapatkan sesuatu darinya? Maka itu nafsu, bukan cinta. Apakah dirimu ingin memilikinya? Maka itu bukan cinta. Dirimu sedang berpikir bagaimana menjadikan tubuh itu sebagai alat kebahagiaanmu. Nafsu berarti menggunakan sesuatu untuk kebahagiaanmu. Cinta berarti kebahagiaanmu tidak penting. Nafsu adalah tentang mengambil, cinta adalah tentang memberi. Nafsu adalah agresi, cinta adalah penyerahan. Dalam cinta, yang penting adalah yang lain. Dalam nafsu, yang penting adalah dirimu. Dalam cinta dirimu ingin menjadi alat kebahagiaan orang lain. Dalam nafsu, dirimu ingin orang lain menjadi alat untukmu. Bahasa kita menipu. Bahkan saat nafsu, kita berbicara seolah tentang cinta. Tapi jika dirimu jujur, dirimu akan melihat, mungkin dirimu belum pernah sekalipun memandang dengan penuh cinta pada siapapun, atau pada apapun. Sutra ini berkata, pandanglah dengan penuh cinta pada suatu objek. Bahkan jika objek itu benda mati, jika dirimu memandangnya dengan penuh cinta, ia menjadi pribadi. Cintamulah yang mengubah apapun menjadi hidup. Pandanglah pohon dengan cinta, pohon itu menjadi seseorang. Seseorang pernah berkata, setiap pohon perlu diberi nama. Karena setiap pohon adalah pribadi. Kita menamai anjing dan kucing karena kita punya rasa pada mereka. Tapi pohon, tidak ada yang menamai pohon karena kita tidak pernah mencintai mereka. Pandanglah dengan penuh cinta, dan yang tak bernyawa akan menjadi hidup. Sebaliknya, pandanglah manusia dengan nafsu, dan mereka akan jadi benda. Inilah sebabnya pandangan penuh nafsu terasa menjijikkan, karena dirimu menjadikan seseorang sebagai objek mati. Ketika dirimu memandang dengan cinta, yang lain terangkat menjadi pribadi. Tak tergantikan. Cinta membuat apapun jadi unik. Tanpa cinta, dirimu hanyalah angka di kerumunan. Tapi begitu seseorang mencintaimu, dirimu menjadi tak tergantikan. Dunia bisa terus berjalan,
tapi bagi orang yang mencintaimu, dirimu tak bisa digantikan. Sutra ini berkata, pandanglah dengan penuh cinta pada suatu objek, tidak dibedakan apakah itu benda atau manusia. Cinta mengubah segalanya. Bahkan mobil pun bisa jadi pribadi jika dirimu mencintainya. Suaranya, perasaannya, dirimu kenali. Cinta menciptakan hubungan. Nafsu merusaknya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Saat dirimu memandang dengan cinta, hal pertama adalah lupakan dirimu. Pandanglah bunga dan lupakan dirimu. Biarkan hanya bunga yang ada. Biarkan cintamu mengalir padanya, dan isilah kesadaranmu dengan satu pertanyaan, apa yang bisa kulakukan agar bunga ini lebih hidup, lebih bahagia? Mungkin dirimu tak bisa berbuat apa-apa, tapi rasa ingin memberi itu sudah cukup. Rasa ingin membuat yang lain lebih bahagia adalah getaran yang transformatif. Biarkan itu mengalir ke seluruh tubuh dan pikiranmu. Dirimu akan terpaku dalam ekstasi. Bunga itu menjadi pribadi. Dan, jangan berpindah ke objek lain. Jika dirimu mencintai, dirimu tak bisa berpindah. Dalam cinta, hanya satu wajah yang ada, semua yang lain menjadi bayangan. Fokusmu hanya pada satu. Maka tetaplah di sana. Pada satu wajah. Pada satu bunga. Pada satu objek. Biarkan hatimu mengalir penuh ke sana. Dan, di tengah objek itu, berkah turun. Ketika dirimu tidak lagi memikirkan diri sendiri, ketika dirimu hanya terpusat pada kebahagiaan orang lain, dirimu menjadi kosong. Dirimu tidak hadir. Dan pada saat itu, berkah datang. Buddha berkata, ketika dirimu berdoa, doakan orang lain, jangan pernah dirimu. Kalau tidak, doamu sia-sia. Seorang pria bertanya padanya, bolehkah aku membuat satu pengecualian? Semua orang boleh didoakan kecuali tetanggaku, dia musuhku. Buddha menjawab, kalau begitu doamu takkan pernah berhasil. Dirimu harus bersedia memberikan semuanya. Cinta adalah melupakan diri. Lalu bagaimana pemusatan bisa terjadi? Justru ketika dirimu begitu tenggelam pada orang lain, dan dirimu tak lagi menjadi pusat, maka pusat yang sejati muncul. Dirimu menjadi kosong, tanpa pikiran. Hanya satu getaran cinta, apa yang bisa kulakukan agar dia lebih bahagia? Tapi sesungguhnya, dirimu tak bisa berbuat apa-apa. Perasaan itu cukup. Dalam cinta, dirimu merasa tak berdaya, dan itu keindahan sejatinya. Dirimu ingin memberikan segalanya, tapi tak bisa. Dan saat dirimu benar-benar menyadari bahwa dirimu tak bisa berbuat apa-apa, pikiran pun berhenti. Disitulah penyerahan terjadi. Dirimu menjadi kosong. Dan cinta berubah menjadi meditasi. Jika dirimu mencintai seseorang dengan sepenuhnya, tak ada meditasi lain yang dibutuhkan.
Tapi karena kita tak tahu mencintai, maka kita butuh 112 teknik meditasi. Seseorang pernah berkata, mendengar ada 112 teknik membuatku punya harapan, tapi juga depresi. Bagaimana kalau 112 teknik itu tidak berhasil? Dan ia benar, jika dirimu bisa mencintai, satu teknik saja cukup. Tapi karena cinta itu sulit, bahkan teknik sebanyak itu pun bisa gagal. Cinta adalah teknik tertinggi. Tapi ia menuntut penggantian total, dirimu digantikan oleh orang lain dalam kesadaranmu. Hanya dia yang ada, dirimu lenyap. Sartre berkata, yang lain adalah neraka. Dan dia benar, jika dirimu hidup dalam nafsu. Karena dirimu mencoba menjadikan orang lain benda, maka pasangan suami istri menciptakan neraka, karena masing-masing berusaha memiliki yang lain. Kepemilikan hanya mungkin atas benda. Dirimu hanya bisa dimiliki oleh seseorang. Tapi dirimu tidak bisa memiliki seseorang. Jika dirimu mencoba, dirimu menjadikannya objek, dan dia akan membalas. Itulah neraka. Bahkan ketika seseorang mengintip melalui lubang kunci, dirimu merasa terganggu. Dia tidak menyentuhmu, hanya melihatmu, tapi dirimu merasa dirimu jadi objek. Itulah sebabnya tatapan orang asing terasa menyerang, kecuali kalau dirimu sedang jatuh cinta. Kalau dirimu sedang jatuh cinta, tatapan jadi indah. Karena tatapan itu mengangkatmu jadi pribadi. Hanya dalam cinta, dirimu bisa ditatap tanpa merasa jadi benda. Dirimu ingin dilihat, disentuh, dipahami sepenuhnya. Kalau tidak ada cinta, setiap tindakanmu terhadap orang lain yang mengubah mereka menjadi benda, adalah tindakan tidak manusiawi. Tapi jika dirimu penuh cinta, bahkan pada batu, berkah itu bisa muncul. Di tengah objek itu, berkah. Ketika dirimu telah melupakan dirimu, hanya yang lain yang ada, dan dirimu hadir penuh cinta, maka berkah turun. Dirimu dan dia lenyap. Hanya ada kehadiran murni. Disitulah kebahagiaan sejati muncul. Tapi kita sering salah paham, kita kira kebahagiaan itu datang dari orang itu. Maka kita berusaha memilikinya. Tapi justru karena kepemilikan itu, berkatnya hilang. Dirimu mengira dia yang memberimu ekstasi, maka dirimu ingin menjadikannya milikmu. Tapi saat dirimu memiliki, dia bukan lagi pribadi. Dia menjadi objek, dan ekstasi pun lenyap. Padahal, kebahagiaan itu datang dari dirimu sendiri. Karena dirimu begitu tenggelam dalam yang lain, dirimu menjadi kosong, dan dari kekosongan itu, berkah muncul. Itu bisa terjadi dengan bunga, dengan batu, dengan langit, dengan bintang. Bila dirimu paham cara kerjanya, itu bisa terjadi di mana saja. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih bro.